Valentino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fadila Jalani ingin membacakan teks hikayat yang telah saya buat. Tugas ini diberikan oleh guru bahasa Indonesia kami, yaitu Bu Hadijah. Baiklah teman-teman, teks hikayat yang akan saya bawakan ini berjudul Asrahan dan si Ayam Jago. Nah, kisah ini menceritakan tentang seorang keturunan raja yang lahir di hutan belantara dan memiliki seekor ayam jago. Pengen tahu ceritanya? Let's go! Oke, dahulu kala ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Ethiopia. Kerajaan Ethiopia ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Matias. Raja Matias ini memiliki dua orang istri. Nah, dua orang istrinya yang pertama ada Permaisuri Matilda, yaitu istri pertamanya sang raja. Yang kedua yaitu Selir yang bernama Rasta. Nah, Selir ini sangat tidak suka dengan sang permaisuri sehingga dia memiliki niat jahat. Dan setelah sang Selir mendapatkan idenya untuk melengsarkan posisi permaisuri, dia pun memanggil sang dukun untuk mengajaknya bekerja sama dalam rencana tersebut. Sang dukun pun menerima rencana tersebut karena apa? Karena Selir telah membayar. Keesokan harinya, sang Selir jatuh sakit. Tapi sakitnya pura-pura untuk menipu sang raja. Nah, pas dia sakit, raja pun yang khawatir terhadap istrinya yang jatuh sakit langsung memanggil sang dukun. Dukun tersebut yang datang adalah dukun yang membuat rencana dengan sang Selir. Nah, setelah sampainya sang dukun memeriksa kondisi Selir, sang dukun pun berkata kepada sang raja, "Saya rasa ini perbuatan orang dalam. Ini perbuatan orang yang tidak suka dengan sang Selir karena ini hanya dapat dilakukan di dalam istana. Ini adalah racun yang dicampur langsung oleh makanan sang Selir." Mendengar hal itu, raja pun kaget sambil berkata, "Hah, siapa yang berani mencelakai istriku? Cepat cari dia para pengawal." Istana pun yang panik melihat kondisi sang Selir yang jatuh sakit, mencari kesana kesini untuk menemukan pelaku. Tapi tiba-tiba sang Selir mengatakan, "Aku tidak pernah makan akhir-akhir ini. Aku hanya makan pemberian permaisuri kemarin." Mendengar hal itu, sang raja berkata, "Panggil sang permaisuri." Langsung menyuruh sang menteri untuk membawanya ke hutan dan membunuhnya. Setelah sampainya di hutan, sang menteri tidak membunuh sang permaisuri, tetapi berkata kepada semua sang permaisuri, "Wahai permaisuri, tinggallah di sini beberapa saat. Aku akan selalu mengirimkan perbekalan kepadamu." Mendengar hal itu, sang permaisuri pun sangat berterima kasih kepada sang menteri karena yang begitu mempercayainya. Pas permaisuri pun tinggal di dalam hutan, tapi tanpa kalian ketahui, posisi permaisuri saat ini adalah sedang hamil, dan itu anak yang dikandungnya adalah anak sang raja, sehingga ada kemungkinan dia akan mendapatkan tahtanya kembali. Oke. Anak yang dilahirkan permaisuri diberikan nama Asrahan. Nah, Pangeran Asrahan ini telah tumbuh menjadi anak yang sangat sehat, kuat, dan pandai memanah. Suatu hari pada saat sang pangeran pergi ke hutan untuk bermain, dia melihat seekor elang yang kaget saat kehadiran sang pangeran Asrahan, kemudian menjatuhkan satu butir telur. Pangeran pun tanpa berpikir panjang memungut telur tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Beberapa minggu kemudian, telur itu pun menetas dan ternyata isinya adalah seekor anak ayam. Pangeran pun merasa senang karena dia memiliki peliharaan baru. Dia pun merawatnya dengan sepenuh hati. Namun anehnya, ayam ini tidak sama dengan ayam yang lainnya karena ayam ini begitu bersih, mengkilau, dan sangat hebat. Dan tanpa disangka-sangka, ayam ini dapat berbicara.
Tanpa disangka-sangka, sang ayam pun berkata kepada sang pangeran, "Apa kau tahu? Kau adalah anak raja. Kau adalah anak raja di sebuah kerajaan yang sangat makmur." Mendengar hal itu, sang pangeran sangat kaget. Saya pun kaget. Sang pangeran pun langsung melaporkan hal tersebut kepada sang ibu. Mendengar hal itu, sang ibu pun tidak menyangka akan kemampuan sang ayam. Tapi setelah mendengar langsung, sang ibu langsung percaya. Pangeran Asrahan pun bertanya kepada ibunya, "Ibu, apa benar aku adalah seorang anak raja?" Sang permaisuri menjawab, "Tidak nak, kau adalah seorang anak dari laki-laki biasa. Kita adalah rakyat biasa." Mendengar hal itu, Pangeran Asrahan pun langsung percaya begitu saja kepada ibunya. Tapi ada sedikit hal yang mengganjal di pikirannya. Beberapa hari pun berlalu. Sang pangeran pun masih merasa bingung akan kebenaran yang diucapkan oleh ayam tersebut. Dia pun meminta izin kepada ibunya untuk datang ke istana menjumpai sang raja. Sang ibu pun mendengar hal tersebut langsung, "Ya sudah, kalau itu kemauanmu." Dan Asran pun pergi cuk. Sampainya di desa di kerajaan Ethiopia tersebut, dia pun melihat ada laga ayam. Pada zaman itu mereka menyebut sambung ayam. Nah, melihat para warga yang melakukan sambung ayam, sang pangeran pun tertarik untuk mengikuti hal tersebut. Karena apa? Karena dia memiliki ayam yang tidak terkalahkan. Nah, 3 pertandingan terus berlanjut. Sang pangeran terus memenangkan pertandingan tersebut dan dia pun menginap beberapa hari di desa itu. Tetapi kehebatannya sudah sampai ke tingkat raja mengenai ayamnya yang tidak dapat dikalahkan. Sang raja pun memanggil sang pangeran untuk datang ke istana. Pangeran pun langsung datang ke istana. Mereka pun melakukan pertarungan antara ayam yang dimiliki raja dengan ayam yang dimiliki oleh sang pangeran, tapi dengan beberapa perjanjian. Jika sang pangeran memenangkan pertandingan tersebut, dia akan mendapatkan tahta sang raja. Tapi ketika sang pangeran kalah, dia harus siap untuk dipenggal. Nah, mendengar hal itu, pangeran sangat yakin dirinya akan menang karena apa? Karena dia memiliki ayam yang tidak terkalahkan. Pertandingan antara raja dan pangeran pun berlangsung. Dan seperti kita tahu, pangeran adalah pemenangnya. Dan tanpa disangka-sangka lagi, sang ayam berkata kepada semua orang bahwa sang pangeran adalah anak dari raja tersebut. Raja yang kaget mendengar hal tersebut meminta penjelasan dari sang pangeran. Setelah menjelaskan panjang lebar dan akhirnya sang raja sadar kalau itu adalah anak dari sang permaisuri yang telah ia campakkan begitu saja tanpa mendengar penjelasannya. Tanpa lama-lama, sang raja pun menurunkan perintah untuk menjemput sang permaisuri kembali. Sang raja pun menyelidiki tentang kasus sang selir dan terungkap dong, sang selir ditangkap. Begitu juga dengan dukun yang bekerja sama dengannya. Dan setelah tertangkapnya sang selir dan sang dukun, mereka kembali hidup bersama. Tamat.